Presiden ke-7 RI Jokowi siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi tegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama tiga orang itu apakah boleh disebutkan yang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Kira-kira siapa yang ketiga itu? Meskipun nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Jokowi, di mana mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu, yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu, pemirsa, Kementerian SDM mengirim 1.000 genset dan 3.000 kompor gas untuk korban banjir Aceh dan Sumatera. Pelepasan paket bantuan ini digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pelepasan bantuan ini sebagai bagian dari respon cepat pemerintah dalam membantu pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Bantuan genset dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI AU, sementara bantuan kompor gas serta kelengkapannya diberangkatkan menggunakan pesawat kargo. Diharapkan bantuan ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak, khususnya untuk mendukung kebutuhan listrik darurat dan aktivitas memasak di posko pengungsian maupun rumah warga. SDM memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran dan merata. Ya, pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 50 kendaraan terjadi di Jalan Tol Kaensu, Prefektur Gunma, Barat Laut Tokyo. Kecelakaan diduga akibat permukaan jalan yang licin akibat salju. Sejumlah kendaraan terbakar pasca tabrakan beruntun di Tol Kaensu, Prefektur Gunma, Jepang. Dalam kecelakaan yang melibatkan puluhan kendaraan ini, 1 orang dilaporkan tewas dan 26 lainnya terluka. Pihak berwenang menjelaskan tabrakan bermula dari benturan antara 2 truk yang berdampak ke kendaraan lain. Jalan licin akibat cuaca bersalju menjadi penyebab terjadinya tabrakan beruntun ini. Negara bagian California mengumumkan keadaan darurat di 6 wilayah karena dilanda banjir.
Devastating scenes in California as an atmospheric river event brought heavy rain. Banjir juga memicu tanah longsor dan menjebak ratusan orang di daerah yang terkena dampak. Hujan deras menyebabkan kerusakan pada bangunan dan juga kendaraan. Sementara tim darurat dikerahkan untuk memberikan pertolongan kepada warga yang terjebak banjir. Menurut petugas tempat, 280 warga California terjebak dan 2 orang tewas. Pemerintah California telah mengerahkan Garda Nasional untuk membantu mengevakuasi warga. Sementara itu, pemirsa, jasad 25 anggota keluarga Al-Astal dimakamkan di Khan Yunis, jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya jenazah mereka ditemukan oleh tim pertahanan sipil Gaza dari bawah reruntuhan rumah yang hancur. Di antara jenazah yang ditemukan terdapat jenazah jurnalis Heba Al-Abdallah dan ibunya yang telah terjebak di bawah reruntuhan selama lebih dari 2 tahun. Warga setempat menggelar sholat jenazah di kompleks medis Nasir sebelum diangkut ke pemakaman. 8 Oktober 2024 lalu, media di Gaza melaporkan bahwa beberapa jurnalis termasuk Heba Al-Abdallah, Salam Mima, dan Ayat Khodura telah dibunuh Israel. Pada 10 Oktober 2025, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sejak saat itu, tim pertahanan sipil Gaza terus melakukan operasi untuk menemukan jenazah warga yang tewas selama genosida.